Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pauji Himawan SPDGR, nomor induk pegawai 1986082020121004. Saya guru ahli pertama di SMK Negeri 15 Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pemecahan masalah sosialisasi peserta didik yang berbeda suku di kelas 10 Farmasi 2 SMK Negeri 15 Garut. Deskripsi permasalahannya, pada saat pertama kali saya mengajar di kelas 10 Farmasi 2, ada seorang peserta didik yang terlihat kurang bisa bersosialisasi dengan peserta didik lainnya dengan ciri sebagai berikut. Yang pertama, dia duduk menyendiri di bagian pojok kanan bagian depan. Yang kedua, ketika saya mengeluarkan candaan menggunakan bahasa Sunda, hanya dia yang terdiam, sementara rekan-rekan lainnya ikut tertawa, seperti yang tidak memahami apa yang saya ucapkan. Untuk akar permasalahannya, setelah ditelaah lebih lanjut, ternyata yang pertama, peserta didik ternyata berasal dari luar Pulau Jawa karena ikut pindah dengan orang tua ke wilayah sini di Pamengpeuk, Garut Selatan. Yang kedua, peserta didik tidak bisa menggunakan bahasa Sunda karena bukan berasal dari Jawa Barat. Yang ketiga, peserta didik merasa malu dengan teman-temannya karena masih baru dan tidak bisa menggunakan bahasa sehari-hari yang dipergunakan teman-temannya. Nah, dari deskripsi dan akar permasalahan tersebut, maka saya memberi beberapa alternatif solusi. Yang pertama, pada saat pelajaran yang saya ampuh, saya berusaha lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia ketika mengajar dan bercengkerama dengan peserta didik. Yang kedua, memberikan arahan kepada peserta didik lainnya untuk menemani dia bermain. Artinya, jangan sampai dia merasa sendiri di kelas maupun ketika istirahat. Yang selanjutnya, yaitu memberikan arahan kepada peserta didik lainnya untuk mengajari kosakata umum dalam bahasa Sunda. Bagi saya ini penting, karena apapun itu, dia saat ini berada di kawasan atau di wilayah yang secara umum masih banyak menggunakan bahasa Sunda. Oleh karena itu, selain teman-temannya yang berusaha untuk beradaptasi dengan dirinya, maka dirinya juga harus mau beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ada di sini. Di lain hal, saya sebagai seorang guru juga tetap berusaha adil dengan memperbanyak menggunakan bahasa Indonesia ketika mengajar, walaupun tidak bisa dipungkiri ketika berada di wilayah yang secara otomatis menggunakan bahasa daerahnya adalah bahasa Sunda, dan saya juga asli daerah Sunda, secara otomatis terkadang masih selama mengajar saya masih menggunakan bahasa Sunda. Nah, dari beberapa alternatif solusi tersebut, alhamdulillah ada beberapa atau terjadi pemecahan solusinya. Selama 1 minggu peserta didik tersebut berada di SMK Negeri 15 Garut, seiring juga saya dan juga rekan-rekan guru lainnya berusaha memberikan solusi terkait permasalahan bahasa ini. Alhamdulillah, pada pertemuan ketiga, peserta didik tersebut sudah mulai bisa bercengkrama dengan teman satu kelasnya. Nah, indikatornya dari apa saja? Terutama pada saat berangkat sekolah, saya pernah melihat peserta didik tersebut berangkat bersama teman-temannya, menggunakan, karena di kami itu masih banyak yang menggunakan sepeda motor. Saya melihat dia membonceng temannya yang juga yang berasal dari wilayah sini. Tuh. Di lain hal, ketika di kelas, kebetulan saya mengajar proyek IPAS, terlihat dia sudah mulai bisa berdiskusi dalam satu kelompok. Gitu. Teman-temannya berusaha menghindari obrolan dalam bahasa Sunda ketika berdiskusi dalam satu kelompoknya maupun ketika berdiskusi antar kelompok. Itu membantu dirinya untuk bisa beradaptasi di sekolah ini. Di lain hal,
saya juga tidak lupa tetap berpesan kepada dirinya bahwa apapun itu dia tetap harus mau beradaptasi dengan lingkungan di sini dengan cara mulai mencoba memahami sedikit demi sedikit kosakata bahasa Sunda agar kedepannya selain dia bisa beradaptasi dengan kondisi di sini, juga dia bisa belajar mempelajari bahasa lainnya. Jadi bahasa daerah yang tempat dia berada di sini. Sumber rujukan solusi yang saya gunakan itu berdasarkan pengalaman pribadi saya ketika mengajar di sekolah sebelumnya, di SMK Negeri 1 Pebayuran Kabupaten Bekasi dan SMK Lentera Bangsa Rengas Dengklok. Ketika menghadapi peserta didik yang mengikuti orang tuanya pindah dan berbeda suku dan bahasa. Karena kalau di daerah Bekasi dan di daerah Karawang, fluktuasi perpindahan atau orang luar daerah yang pindah ke wilayah tersebut juga jauh lebih banyak daripada ketika saya mengajar di sini. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan terkait pemecahan masalah, mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi di sekolah yang saat ini dihadapi, yaitu adanya peserta didik yang berasal dari luar daerah Jawa Barat, bahkan luar Pulau Jawa, yang pindah ke sekolah ini, ke SMK Negeri 15 Garut, dengan keterbatasan bahasa dan mungkin juga budaya yang membuat dia di awal sedikit malu dan tidak memahami bahasa, tapi secara berangsur syukur alhamdulillah bisa memahami, bisa mulai beradaptasi dengan rekan-rekannya, dengan Bapak Ibu guru juga yang lainnya di sekolah kami di SMK Negeri 15 Garut. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait pemecahan masalah pembelajaran di SMK Negeri 15 Garut pada bulan ini. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.